Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Membangun keluarga bahagia. Islam secara rinci menggambarkan tatanan keluarga yang terbaik, bahwa sebuah keluarga harus dibangun dengan landasan kasih dan sayang agar dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kasih sayang merupakan landas bijak dibangunnya sebuah keluarga. Ini merupakan dasar yang dapat melahirkan banyak hal yang bermanfaat. Mawadah dan rahmah yang disebutkan pada ayat di atas merupakan gambaran dari keseluruhan aktivitas dan posisi setiap anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak adalah pilar-pilar utama yang menyangga sebuah bangunan keluarga dengan status dan kewajiban yang berbeda-beda. Dengan jalinan kasih sayang, maka terciptalah saling pengertian. Sang ayah mengerti status kepemimpinannya. Sang ibu memahami posisi dan kewajibannya. Sementara sang anak menyadari kewajiban dan haknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semua kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Sang raja adalah pemimpin, suami adalah pemimpin bagi keluarganya, istri adalah pengatur rumah tangga dan anak. Maka kamu semua adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar. Seorang ayah merupakan pengendali dan motor utama yang menafkahi keluarga. Ini tugas termulia yang harus dia dahulukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar engkau gunakan untuk memerdekakan budak, 1 dinar engkau sedekahkan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau pakai untuk belanja keluargamu. Yang lebih besar nilai dan pahalanya ialah 1 dinar yang kau pergunakan untuk keluargamu." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hubungan baik antar anggota keluarga harus pula terjalin dengan kasih sayang yang terbagi secara merata. Karena memang pada dasarnya mencurahkan kasih sayang secara berlebihan kepada salah satu anggota keluarga merupakan ketidakadilan yang dapat merusakkan seluruh tatanan keluarga. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu saat datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia meminta kepada baginda Nabi agar bersedia menjadi saksi pembagian harta kepada anak-anaknya, karena ia akan memberikan bagian yang lebih kepada anak bungsunya. Sang Nabi menganggap ini sebuah ketidakadilan dan bisa mengakibatkan retaknya sebuah keluarga. Maka dengan tegas ia berkata, "Demi Allah, saya tak mau menjadi saksi atas sebuah ketimpangan." Hadis riwayat Muslim dari Mukman bin Bashir. Sebuah keluarga yang terbina dengan mawadah dan rahmah
akan mampu menenteramkan setiap anggota, bahkan rumah yang mereka diami akan serasa sebagai surga. Sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan, rumahku adalah surga. Surga merupakan simbol tempat yang nikmat, aman, dan tentram. Tak ada kekacauan, ketimpangan, dan permusuhan di sana. Sang Nabi telah memberi contoh kepada kita bahwa tempat di mana sebuah keluarga bermukim haruslah terkesan indah dan nyaman bagi setiap anggotanya. Dengan demikian, segala upaya pendidikan dan pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Kadangkala sebagian kita berangkat dari niat dan angan yang keliru dalam membentuk sebuah rumah tangga. Mereka hanya membayangkan sisi kenikmatan semu dari sebuah perkawinan tanpa memikirkan risiko tanggung jawab yang bakal diemban sesudah pernikahan. Inilah kasih sayang yang palsu dan tidak permanen. Kesanggupan material bukanlah satu-satunya syarat utama dalam mendirikan sebuah rumah tangga dan membina keluarga, tetapi kematangan pribadi dan kesiapan menghadapi berbagai persoalan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi terlebih dahulu, sehingga yang terbentuk kemudian adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Saat ini tak sedikit kaum muda dan remaja yang hancur berantakan mentalitas pribadinya sebagai akibat dari rumah tangga yang gagal dan tatanan keluarga yang berantakan. Mereka merasa tak diperhatikan lagi. Kasih sayang hanyalah kata-kata indah yang tertulis dalam kamus. Ayah dan ibu mereka tenggelam dalam kesibukan memenuhi keinginannya masing-masing. Mungkin karena ambisi memperjuangkan karir sampai ke puncak paling tinggi dan bergengsi. Mungkin karena keduanya saling mempertahankan martabat masing-masing sehingga gagal menjalin pengertian dan kasih sayang. Atau mungkin karena ketidakmampuan memikul risiko tanggung jawab yang sehingga mungkin karena keduanya saling mempertahankan martabat masing-masing sehingga gagal menjalin pengertian dan kasih sayang. Atau mungkin karena ketidakmampuan memikul risiko tanggung jawab sehingga mereka lari meninggalkannya. Apa yang terjadi kemudian? Anak mereka pergi mencari kasih sayang di tempat lain. Hura-hura, minuman keras, ganja, dan narkotik menjadi sasaran pelampiasan. Kemudian pada tahap berikutnya, mereka memasuki kancah kejahatan dan kebrutalan. Na'udzubillahi min dalik. Ketahuilah, tak ada tindakan manusia dan perbuatannya yang tidak dipertanggungjawabkan di depan mahkamah Allah. Kelak akan diputuskan seadil-adilnya setiap kesalahan dan kebajikan yang kita perbuat. Kala itu marilah kita menyimak nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Jar Al-Ghifari. Wahai Abu Jar, perbaiki bahteramu karena samudra yang bakal dilayani terlalu dalam. Perbanyaklah bekal karena perjalananmu amat panjang dan ikhlaslah dalam beramal karena Sang Pencipta Maha melihat. Demikianlah kewajiban dan tanggung jawab kita terhadap keluarga, terutama anak-anak kita sebagai penerus keluarga dan merupakan generasi penerus kehidupan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita dari segala malapetaka dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang baik dalam membina rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan hasanah di dunia dan akhirat sesuai dengan tuntunan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.